Baik, langkah pertama langsung saja kalian buka aplikasi vSIM yang telah kalian download. Sebelum melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya, pertama kita ubah terlebih dahulu untuk lajur kendaraan yang berada di Indonesia. Untuk caranya, pertama masuk ke bagian base data, lanjut ke network setting, dan ubah bagian traffic regulation ini yang awalnya berada di right hand traffic menjadi left hand traffic. Tinggal klik saja pada bagian lingkaran ini untuk mengubah sesuai dengan lajur kendaraan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita pencet OK. Untuk selanjutnya bisa langsung masuk ke bagian network editor ini terlebih dahulu. Eh, Jika baru masuk akan ada tampilan seperti ini, itu global atau tampilan dari tirin yang berada di dunia ini. Selanjutnya untuk menghidupkan atau mematikan dari gambar ini, kalian bisa langsung switch background maps or grid, bisa langsung dimatikan. Dan selanjutnya yaitu untuk memasukkan gambar image yang akan kalian lakukan visualisasi. Yang pertama, kalian bisa langsung klik di bagian background image. Selanjutnya di network editor kalian, klik kanan terlebih dahulu. Klik kanan, lalu add new background image. Lalu cari ke di file atau tempat file yang kalian simpan. Saya di bagian download, langsung saja klik dua kali. Nah, jika sudah memasukkan background image akan ada tampilan seperti ini, sesuai dengan gambar ataupun background image yang kalian miliki. Selanjutnya dari gambar ini, kita akan mengubah terlebih dahulu skala yang ada pada gambar. Pada umumnya skala itu menggunakan 400 meter. Untuk caranya, kalian bisa klik kanan pada gambar, lalu masuk ke bagian set scale. Umumnya pada persimpangan pertama Pak ke persimpangan kedua. Langsung saja yang pertama, lalu tarik garis ke persimpangan kedua. Bisa diganti langsung 400. Tinggal klik OK. Jika gambarnya tidak terlihat, kalian bisa langsung klik di bagian Show Entire Network. Nah, baik, langkah selanjutnya kita akan membuat jalan pada masing-masing pendekat yang ada di kaki simpang masing-masing, baik itu simpang 4 ini ataupun simpang 3 yang ada di atas ini. Untuk cara membuat jalan, kalian bisa langsung masuk ke bagian link yang ada di kiri, yang ini di network yang ada di bagian kiri ini. Langsung saja untuk memasukkan jalan, kalian juga harus menyesuaikan dengan Excel ataupun jalan yang telah diberikan. Saya akan memberikan contoh untuk pada bagian penekat yang bagian ini terlebih dahulu. Untuk menambahkan jalan, kalian bisa menekan tombol kontrol pada keyboard kalian dan klik kanan pada mouse. Langsung saja dari arah sini saya akan tarik ke sini, selanjutnya langsung lepas mouse. Akan muncul tab seperti ini. Di sini diberikan keterangan ini nomor dari linknya, nama link, link behavior, display type dari jalan yang kalian telah tambahkan, dan juga ada level jalannya. Di sini ada seperti indeks ini kode dari jalannya, ini lebar dari jalan, dan masih banyak lagi yang ditampilkan di pada bagian tab ini. Untuk bagian ini merupakan 4/2 UD atau undivided. Langsung saja di sini 2. Kita langsung klik OK. Untuk garis ini masih jalannya masih lurus seperti ini, tidak mengikuti seperti yang ada di background. Kalian bisa untuk mengubah ataupun membuat jalan ini melengkung ada dengan dua cara, yaitu pertama kalian bisa tekan tombol kontrol lalu klik kanan pada jalan, ataupun kalian juga bisa menggunakan tombol Alt pada keyboard kalian, sama juga tombol Alt lalu klik kanan. Di sini kalian bisa menambahkan intermediate point per segment. Semakin banyak
titik yang kalian berikan akan semakin mudah untuk membuat jalan tersebut melengkung. Di sini saya akan menggunakan 7, langsung saja oke. Di sini kalian bisa langsung mengatur sesuaikan dengan background yang telah kalian tambahkan. Jika dirasa titik terlalu banyak, kalian juga bisa langsung menguranginya itu dengan cara kalian ke titiknya ini, lalu klik kanan dan delete point ini. Kalau mau tambahin lagi, tinggal tombol klik Ctrl dan klik kanan pada mouse. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa membuat dari jalan yang telah pertama kalian buat, untuk membuat jalur atau jalan yang memiliki arah berlawanan dari jalan yang pertama telah kalian buat. Untuk caranya, pertama kalian klik link yang telah kalian buat, lalu klik kanan pada link tersebut, dan untuk memudahkan cara itu bisa kalian menggunakan generate opposite direction. Sesuaikan dengan nomor offline yang telah ada pada lajur atau jalur sebelumnya, itu 2 lajur. Kalian bisa klik OK. Setelah membuat link pada masing-masing pendekat, eh, sekarang kita akan menambahkan dari konektor-konektor itu merupakan eh, penghubung dari link satu ke link selanjutnya ataupun ke link lainnya. Caranya di sini kalian bisa dengan cara kalian klik tombol kontrol pada keyboard, lalu klik kanan pada mouse, tinggal tarik sampai berubah seperti pada gambar ini. Lalu dilepas. Ini merupakan lane maupun lajur satu menghubungkan ke lajur yang sudah kita centang di sini. Ini sama seperti yang awal, dan intermediate point nomor nama konektor ataupun link behavior dari konektor ini. Di sini juga bisa mengatur dari lebar maupun masih banyak yang bisa diatur kalian pada tabel yang telah ditampilkan di sini. Saya klik OK, akan muncul konektor seperti pada gambar ini. Untuk cara mengubah agar dia terlihat lebih ataupun melengkung, sama seperti langkah yang tadi, baik menggunakan kontrol langsung klik kanan pada gambar, pada konektor, maupun kalian juga bisa menggunakan Alt, klik kanan, lalu mengatur sendiri berapa titik yang ingin ditambahkan. Dan juga pada saat pembuatan konektor, pastikan konektor yang kalian buat itu terhubung ke jalur yang searah. Jangan sampai kalian menambahkan pada jalur yang berlawanan arah. Nantinya itu akan membuat jalan tersebut akan terlihat seperti ini. Pada gambar ini dia akan seperti ini tampilannya. Jadi tidak akan kendaraan itu tidak akan bisa masuk ke jalur yang berlawanan arah dari arah konektor yang kalian tambahkan. Jadi pastikan kembali untuk menambahkan konektor itu ke lajur ataupun jalur yang searah.
Bagian selanjutnya kita akan membuat jalan pada persimpangan 3 yang ada pada bagian atas ini. Untuk yang pertama ini, untuk untuk di bagian ini ataupun mendekatkan bagian atas ini kita akan membuat jalan yaitu 2 per 2 terbagi. Caranya sama, masih masuk ke bagian link ini. Lalu seperti biasa secara menambahkan jalan itu klik Ctrl dan tarik menggunakan klik kanan pada mouse. Berhubung ini merupakan jalan 2 per 2, jadi kita akan number of lane-nya itu hanya satu. Lalu klik OK. Lalu jalan ini generate opposite direction. Oke. Nah, jika udah, selanjutnya pada bagian yang bawah ini kita akan menambahkan lajur ataupun jalur, ulangi jalan yang ada overtaking lane-nya ataupun jalur menyalipnya. Itu pertama, sama di sini klik kanan, tarik ke sini. Lalu number of lane-nya 2. Dan di sini hash overtaking lane-nya jangan lupa untuk di checklist ataupun diberi centang. Selanjutnya klik OK. Lajur yang berwarna magenta ini merupakan jalur yang diindikasikan merupakan jalur menyalip ataupun overtaking lane. Di mana jalur ini digunakan pengendara untuk menyalip kendaraan yang berada di depannya. Jadi dia nanti pada tampilan visualnya itu tampilan saat menyalip itu dia akan mengambil jalur yang magenta ini bukan di jalur yang berwarna abu-abu ini. Selanjutnya sama kita buat jalannya menjadi rapi terlebih dahulu. Klik kanan, tambahkan pada poin ini. Lalu kalian bisa sesuaikan sesuai dengan jalan pada background. Selanjutnya generate atau lagi generate opposite direction. Sama juga number of lane-nya itu 2. Nah, pada untuk jalan ini kita akan membuat dari jalur atau jalan magentanya ini saling timpang tindih. Tampilannya akan seperti ini. Untuk bagian bawah ini kalian bisa rapikan menggunakan ini, kalian bisa langsung titik ya, kalian tumpuk seperti ini. Jika sudah, nanti akan tampilannya akan seperti pada gambar ini. Nah, setelah membuat jalan yang ada jalur penyalip ini, lalu kita akan split jalan ini pada bagian yang akan ataupun keluar dari simpang. Klik kanan, cari split link here. Lalu kita ini tidak ada ubah apa, lalu klik OK. Dan lakukan juga pada jalur yang di sebelahnya. Klik link, OK. Jika sudah, kalian bisa hapus dua ini. Dan juga buat jalan ini menjadi jalur yang memiliki satu lajur. Hilangkan overtaking lane-nya, lalu klik OK. Begitu juga dengan jalur yang berada di sebelahnya. Overtaking lane-nya dihilangkan checklist-nya, klik OK. Selanjutnya kita bisa kita ubah dikit. Nah, lalu pada jalur ini kita akan tambahkan konektor yang terhubung atau yang menghubungkan jalur link ini menghubungkan ke link yang ini. Sama caranya, klik kanan lalu ini.
Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat konektor pada simpang 3 ini. Caranya masih sama. Yang pertama klik pada satu link, lalu tekan Ctrl dan klik kanan pada mouse. Lalu tinggal tarik sampai menghubungkan pada link yang akan kalian tambahkan konektor. Lalu klik OK, lalu ke link yang lain. Klik OK. Ini yang dekat yang ini. Kalian klik OK. Dan selanjutnya ke pendekat yang terakhir. Setelah menghubungkan konektor, kalian bisa memperhalusnya dengan menggunakan generate spline. Bisa ditambahkan menjadi 7 ataupun 9. Oke. Nah, jika nanti pada kalian pembuatan konektor ini ada lubang seperti di tengah-tengah ini, kalian bisa menambahkan ataupun mengisi area kosong itu menggunakan fitur area. Pastikan tulisan area ini sudah tebal atau sudah bold. Lalu kalian bisa menggunakan untuk mengisi area ini kalian arahkan mouse kalian ke area yang akan kalian isi. Lalu tekan Ctrl, klik kanan dan ikuti sesuai dengan area yang akan kalian isi. Jika sudah, lalu klik kiri lagi sekali dan juga karena tidak ada yang dirubah, langsung klik OK saja. Nanti akan terlihat seperti pada gambar ini. Akan untuk memperhalus dan merapikan area-area kosong yang tidak tertutupi oleh link yang kalian buat. Jika sudah membuat dari jalan yang ada di background ini, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat ataupun memasukkan dari model gambar berupa kendaraan-kendaraan yang nantinya akan kita tampilkan pada visualisasi jalan yang telah kita buat. Untuk caranya, pertama kalian buka di base data, masuk ke bagian 2D or 3D models, akan keluar ataupun tab seperti pada video ini. Yang di sini pada tampilan defaultnya sudah disediakan seperti car, Fiat 500 maupun model-model lainnya yang sudah diberikan oleh vSim ini sendiri. Jadi di sini kita akan menambahkan yang belum ada seperti motor, tampilan motor maupun tampilan bus yang nantinya akan kita buat. Untuk caranya, pertama kalian klik tanda tambah yang warna hijau ini atau tombol add, klik. Lalu untuk masuk ke file yang akan kalian tambahkan, pertama kalian buka terlebih dahulu Open Directory of Default Model. Pada tampilan ini kita akan masuk ke tampilan ataupun file yang telah disediakan oleh vSim. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian Vehicle, bagian Road. Nah, di sini sudah banyak sekali disediakan model-model dari maupun sepeda, motor maupun gambar-gambar ataupun desain-desain model yang sangat banyak disediakan oleh aplikasi vSim ini sendiri. Seperti ada van, truk maupun mobil-mobil kendaraan berat seperti mobil maupun truk, bus maupun kendaraan yang lain. Pertama, di sini kita akan menambahkan sebuah motor. Di sini kita bisa pilih baik yang motor baik Yamaha ini maupun skuter elektrik ini. Di sini kita akan menambahkan yang skuter elektrik ini terlebih dahulu. Langsung saja klik pada file ini, lalu kalian klik open. Nanti akan tampil atau muncul pop-up seperti yang ada di layar kalian ini. Untuk tampilan yang ada di sini, kita tidak akan mengubahnya.
Selanjutnya langsung bisa kalian klik OK. Dia akan tampil di ataupun muncul ke pop-up yang sebelah kanan. Di sini sudah ada banyak sekali sesuai yang ada tadi muncul pop-up sebelum kita klik OK tersebut. Setelah kalian menambahkan dari file 3D, masuk kembali ke bagian yang kiri. Di bagian yang kosong ini kalian berikan nama sepeda motor. Untuk file aplikasi vSIM ini sendiri itu dia nanti untuk pada memasukkan seperti di kendaraan, ulangi seperti di jalan itu dia akan mendeteksi dari nomor-nomor yang ada di sini, bukan dari nama-nama kendaraan yang kalian masukkan. Jadi nanti seperti ini, nomor 302 ini merupakan sepeda motor, 301 ini wheelchair maupun satu ini mobil Fiat 500 maupun nomor-nomor yang lainnya yang sudah diberikan kode oleh aplikasi vSIM ini sendiri. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah bus gandeng ataupun lagi benar bus gandeng. Eh, Pertama masuk ke bagian add ini lagi. Lalu untuk file yang ini kita menggunakan file yang telah kita miliki. Langsung saja cari di bagian ataupun di tempat yang kalian simpan. Saya di sini ada bus medium. Nah, sebelum itu kalian bisa membuat terlebih dahulu masuk ke bagian base data, vehicle type. Lalu di sini kita akan menambahkan baik sepeda motor maupun bus yang nantinya akan kita tampilkan di dalam bentuk desain 3D yang ada di 2D or 3D models. Di vehicle type sini kalian ketik add, beri nama sepeda motor. Untuk kategori ini kalian berikan bike. Nah, jadi bagian vehicle model ini nanti yang akan kita buat pada 2D or 3D model itu. Soalnya di function and distribution, kalian bisa ganti ini keseluruhannya itu menjadi bike sesuai dengan sepeda motor yang akan kita tambahkan. Selanjutnya klik OK. Setelah OK, nanti selanjutnya kalian masuk ke 2D or 3D model. Ulangi, kalian bisa masuk ke bagian yang ada di base data, distribution, dan selanjutnya masuk ke bagian 2D or 3D model. Pada bagian ini kalian akan menambahkan desain dari model 3D pada visualisasi jalan yang kalian buat. Selanjutnya add, pada kolom nama ini kalian ganti sepeda motor. Lalu di bagian kanan ini menampilkan dari model 2D or 3D yang akan kalian buat. Pada bagian panah ini, klik add, lalu cari di open directory of default model, baru vehicle, masuk ke bagian root, lalu bisa kalian pilih tampilan model mana yang akan kalian pilih untuk menjadi desain 3D dari gambar yang nantinya akan divisualisasikan di jalan yang telah kalian buat. Ini kita masuk ke, kita pilih saja bike scooter elektrik. Klik open, lalu oke. Selanjutnya balik ke vehicle type. Pada sepeda motor ini karena dia menggunakan single occupancy di sini kita
ganti kapasitinya itu menjadi 2 seperti motor pada umumnya. Dan pada model 2D or 3D distribution ini, kalian ganti untuk tampilan 3D-nya menjadi sepeda motor seperti yang sudah kita tambahkan pada 2D or 3D model distribution ini. Nanti jika kalian simulasikan, dia akan muncul seperti tampilan 3D pada motor yang telah kita tambahkan tadi. Terus selanjutnya kita akan membuat ataupun menambahkan bus gandeng. Caranya sama di vehicle type kalian add. Untuk namanya kalian bisa bikin bus sedang. Dan untuk statiknya ini kategorinya kalian pilih bus. Untuk function kita pilih bus semuanya. Seperti yang tadi vehicle modelnya baru kita bisa ubah setelah nanti kita menambahkan uh, bus ataupun 3D model pada model distribution ini. Jika sudah diubah ke bus, bisa langsung klik OK. Kembali masuk ke 2D or 3D model ini. Lalu kalian di sini klik Add. Ubah namanya ini menjadi bus sedang. Dan pada bagian kolom yang bagian kanan, kita akan memilih tampilan ataupun desain 3D yang telah disediakan. Selanjutnya Add. Kembali open directory of default model, masuk ke vehicle, masuk ke bagian road, lalu kita pilih bus yang akan kita tambahkan. Karena sini busnya bus gandeng, jadi kita akan pilih yang ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan pilih bagian yang front terlebih dahulu. Yang front, setelah itu kalian klik open. Ini merupakan tampilan dari visual yang akan kita tambahkan nanti. Untuk selanjutnya, kita klik tanda tambah di samping gambar bus ini. Klik, selanjutnya cari yang desain bus yang sama, tetapi dia merupakan bagian belakang dari kendaraan bus itu. Yang pertama front dan yang selanjutnya yang bagian rear. Klik open. Nah, nanti tampilannya akan seperti di pada model preview ini. Jika sudah, kita bisa klik OK. Sedang ya, tapi kita akan ubah. Maaf, saya lupa tadi. Yang ini bus gandeng. Oke, kembali ke vehicle type. Di sini kita akan mengubah seperti tampilan yang sudah kita tambahkan. Klik bus gandeng. Dan okupansinya ataupun kapasitinya kita ubah menjadi semisal 30. Juga ubah menjadi bus gandeng. Nah, selanjutnya kita akan membuat dari bus sedang. Sama caranya itu pertama klik add di sini. Beri nama bus sedang. Ini ubah menjadi bus dan function and distributionnya kalian ubah menjadi bus untuk keempat pilihan yang bisa dimainkan. Untuk selanjutnya kita klik OK dan kembali masuk ke 3D model yang akan kita buat. Nah, lalu klik add, beri nama bus sedang. Pada tampilan 2D or 3D modelnya kalian klik tanda panah ini, lalu kalian klik add. Nah, untuk file yang bus sedang ini karena di dalam bus ini tidak ada disediakan, tapi kita di sini akan menggunakan file yang telah kita miliki. Untuk saya ada di sini. Dan nanti tampilannya seperti ini. Klik open. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk gambar-gambar seperti ini kalian bisa juga bikin di aplikasi SketchUp. Saya klik OK. Kembali ke vehicle type, ubah 3D modelnya ini menjadi bus sedang.
okupasinya mungkin kita sini 20. Selanjutnya, kalian bisa masuk ke bagian traffic dan juga vehicle composition ini. Pada video ini kita akan membuat dari desire speed dari masing-masing kendaraan. Di sini saya menggunakan pendekat satu ini, ada car, SGV, dan juga kita akan menambahkan satu lagi yaitu sepeda motor. Nah, dari untuk relative flow ini merupakan dari komposisi kendaraannya. Misalnya kita jadikan sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 0,480, 0,020, dan juga 0,500. Misalnya untuk menambahkan dari kecepatan kendaraan, kalian bisa masuk ke base data, distribution, dan juga klik pada kolom ataupun fitur desire speed ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan dari kecepatan sepeda motor yang pertama. Pertama, klik add ini, lalu ganti nama menjadi free flow speed MC atau motorcycle. Klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan kecepatan pada kolom sebelah kanan. Nah, untuk berapa banyak yang perlu kita tambahkan ini sesuaikan dengan kolom yang ada di free flow speed dari Excel. Nah, di sini kita ngambil dari 27 kelas interval ini sampai ke bagian bawah. Nah, di sini kan dia merupakan kolom itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini karena dia 14 kolom, jadi kita akan menambahkan di sini menjadi 14. Nah, dikarenakan di sini sudah ada 2 kolom, jadi kita akan menambahkan lagi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini sudah 14 kolom. Selanjutnya kita akan kembali ke Excel, blok semua yang ada di sini, ataupun kolom dari frekuensi kelas interval ini, Ctrl C atau copy, kembali ke aplikasi Visim. Nah, untuk kopinya, kita akan memblok terlebih dahulu untuk semua yang ada di sini. Ataupun kalian bisa menggunakan klik satu di sini, shift sampai di kolom pojok kanan, tahan shift-nya, lalu klik kanan, paste cell. Nah, dia akan berubah sesuai dengan kolom yang ada di Excel yang kalian miliki. Nah, jika sudah menambahkan kecepatan dari masing-masing kendaraan yang telah kita buat, selanjutnya kita akan menambahkan input kendaraan untuk memunculkan kendaraan dari 3D model yang telah kita buat tadi. Terus selanjutnya kita klik fitur vehicle input ini, pastikan tulisannya sudah bold atau sudah tebal. Saya akan contohkan pada pendekat yang bawah ini terlebih dahulu. Pastikan untuk kalian memasukkan dari input kendaraan ini yang masuk ke arah simpang, bukan yang keluar dari simpang, tapi yang akan menuju ke simpang. Klik kanan pada link ini, add new vehicle input. Nah, nanti akan muncul garis hitam seperti ini dan muncul tab baru, yaitu berupa vehicle input or vehicle volumes by time interval. Volume ini kalian sesuaikan dengan Excel yang kalian miliki. Itu merupakan volume kendaraan yang masuk ke arah simpang dari pendekat yang kita tambahkan dari vehicle inputnya. Selanjutnya ke bagian yang kiri. Di sini sama, vehicle input, klik kanan, lalu untuk, nah ini pendekatnya ganti pendekat satu. Nah, ini juga pendekat satu. Nah, untuk volumenya di sini kita sesuaikan lagi dengan yang ada di sini. Di sini seperti 20, 50. 20, 50. Selanjutnya ke bagian yang atas. Klik kanan, add new vehicle input.
Dan untuk volumenya kita sesuaikan di sini aja 2100. 2100. Kita akan membuat eh, jalur ini atau simpang ini, ulangi jalur ini hanya mengeluarkan yaitu kendaraan bus sedang maupun bus gandeng. Nah, kita kembali ke vehicle composition lagi. Di sini kita tambahkan pendekat baru, kita namakan pendekat 2. Nah, untuk bagian kanan ini kita tambah lagi satu dan ingat untuk mengubah dari vehicle type-nya ini hanya dua tipe saja, yaitu bus gandeng dan bus sedang. Untuk desire speed-nya kita ubah menjadi free flow speed HGV untuk kedua-dua kendaraan ini. Relative flow di sini 0,80 dan 0,020. Nah, dari pendekat dua yang telah kita buat ini kembali lagi ke vehicle input. Pada di vehicle composition ini kita ubah menjadi pendekat dua. Nah, nanti di mana untuk dari simpang ataupun jalur yang ini hanya dia mengeluarkan kendaraan berupa bus gandeng dan bus sedang saja. Juga di sini tambahkan lagi satu atau vehicle inputnya. Ini merupakan pendekat satu yang dimana nanti untuk eh, dari inputan ini yang lurus itu hanya kendaraan bus sedang dan bus gandeng, namun yang ada belok ke kanan itu kendaraan seperti biasa itu bus, motor dan juga mobil. Nah, untuk isinya 1100. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan dari vehicle route ataupun jalur yang akan ditempuh dari kendaraan yang dikeluarkan melalui vehicle input ini. Kalian klik terlebih dahulu vehicle route, lalu klik kanan pada jalan, add new static vehicle routing decision. Nah, untuk menambahkan ini kalian hanya perlu mengarahkan mouse kalian ke lajur yang akan dilalui. Misal ke arah kiri, lalu lurus, dan juga belok kanan. Nah, jika sudah menambahkan dan kalian tidak ingin menambahkan ke lajur manapun lagi, bisa arahkan mouse atau kursor ini keluar dari link jalan yang kalian buat. Contohnya seperti ini, klik pada bagian ini, klik. Nah, nanti akan tampil pop-up seperti gambar di bawah ini. Untuk link ataupun rute yang lain, kalian bisa samakan. Add new static vehicle, lalu ke sini, belok kiri, lurus, dan juga belok kanan. Dan juga pastikan untuk dia keluar maupun masuk dari arah yang sama. Dan jika sudah, klik bagian luar. Selanjutnya di bagian pendekatan yang atas. Belok kiri, lurus, dan juga belok kanan. Nah, untuk relatif flow yang ada di sini, kita sesuaikan dengan yang ada di Excel. Untuk pertama ini, dia ke arah kiri, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di sini, yaitu 870. Kita ubah menjadi 870. Dan yang ke tengah 880 yang ini 880 dan yang terakhir ke arah kanan yaitu 800. Untuk yang pertama ada di sebelah kiri, pendekatan kiri yaitu ini pertama yang belok kiri arah 6 ya. Punya 680, yang lurus 700 dan yang belok kanan 670. Hanya pendekat 3. Pendekat 3 yang di atas
Untuk arah belok kiri itu ada 800, lurusnya 700, dan yang belok kanan yaitu 600. Nah, pada pendekatan yang atas kita tambahkan juga vehicle root, klik kanan add new static vehicle, tambahkan dua arah saja, lurus dan juga belok kanan. Untuk flow-nya ini sama juga di sini karena yang lurus, ingat perhatikan di sini 650. Yang juga 450. Nah, ingat juga nanti buat yang arah ataupun yang kendaraan itu hanya eh, busnya itu ya, eh, apa namanya? Bus gandeng dan bus sedang. Buat hanya lurus saja, boleh berimpitan, tidak kenapa. Kalau tambahkan di sini, yang ini hanya arah lurus saja. Misal ke sini, nah nanti untuk relatif flow-nya ini kita ubah menjadi 50. Nah, untuk di all vehicle type-nya ini, kalau nanti karena dia menggunakan dua kendaraan saja, nanti di sini ingat diganti menjadi vehicle class-nya itu yang bus saja. Lagi bus dan SUV. Nah, jadi ini di all vehicle types-nya kita hapus checklist-nya karena nanti hanya dua kendaraan saja yang lewat di. Nah, untuk memunculkan ini karena belum ada yang bus gandeng dan bus sedang, kita masuk ke base data dan juga vehicle class. Nah, di vehicle class ini kita tambahkan lagi, klik add, untuk namanya bus sedang. Nah, untuk vehicle types-nya kita pilih ke yang sudah kita tambahkan tadi. Di sini bus sedang, nah, pilih bus sedang. Karena kita hilangkan. Nah, kayaknya juga yang bus gandeng. Kita pilih tambah lagi. Ganti nama menjadi bus gandeng. Nah, untuk nama, untuk vehicle types-nya kita menggunakan kode. Ingat juga untuk menghilangkan checklist yang ada di car. Dan kita ganti ke bus gandeng. Nah, jika sudah, kita kembali ke static vehicle routing ini. Lalu kita ubah di vehicle class-nya ini menjadi bus sedang dan bus gandeng. Dari sini busnya kita hilangkan. Nah, dengan ini nanti yang lewat di lajur ini, yang masuk lurus ini hanya dua kendaraan ini saja, yaitu bus sedang dan juga bus gandeng. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan di jalur yang ini. Klik kanan add new vehicle. Lalu yang arah kiri dan juga lurus. Klik di luar. Nah, untuk bagian ini kita lihat lagi. Untuk flow-nya yang kiri pertama itu ada 450 dan juga untuk yang lurus ada 300. Nah, jika sudah 6 static route ini, selanjutnya kalian bisa mengecek lagi apakah sudah sesuai dengan yang ada di Excel dan juga di data yang kalian miliki. Fungsinya ini untuk mengatur kecepatan suatu kendaraan yang melaju di suatu jalur. Kalian bisa langsung masuk ke fitur Desire Speeds atau Desire Speed Decision ini. Pada contoh kali ini saya akan masukkannya di pendekat bagian kiri. Kalian bebas masukkannya baik di sebelah kanan ataupun di belakang ini. Saya masukkannya di sini. Add new speed Desire Decision. Nah, untuk ini nanti kita akan ubahnya di bagian show list agar lebih mudah untuk mengaturnya. Sekarang klik OK. Nah, untuk masuk ke list tampilan yang di bawah ini, kita bisa klik kanan, lalu show list pada fitur yang akan kita tampilkan. Show list, nah sudah sini tampilannya seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita ini kita akan duplikasikan ini ke lajur yang
sebelahnya dengan cara tombol tekan tombol kontrol pada keyboard lalu arahkan ke desired speed ini sampai berubah seperti ada tanda tambah di dekat kursor kalian. Klik lalu tinggal tarik ke arah yang di sebelahnya. Lepas, nah dia sudah akan menjadi dua seperti ini. Nah, pada tampilan reset speed ini untuk lebih memudahkan kita mengaturnya, di sini kan masih banyak 10, 19, 20 sampai 80. Nah, selanjutnya kalian bisa masuk ke tanda seperti kunci Inggris ini. Yang bentuknya kunci Inggris ini kalian bisa pilih yang mana saja yang akan ditampilkan di sini 10, 19, 30, 40, 50, dan 60 akan saya hilangkan. Sampai masih dan 50. Untuk menghilangkannya kalian klik tombol remove ini, lalu klik tombol OK. Nanti di sini dia akan hanya menampilkan beberapa kode yang ingin kalian tampilkan. Dan yang tidak kalian tampilkan akan langsung seperti cara tadi bisa kalian hilangkan untuk menampilkan lebih sedikit agar lebih mudah dalam mengatur. Di sini sama juga. Klik kanan add new speed desired speed. Tekan tombol kontrol lalu copy ke layar yang sebelahnya. Dan selanjutnya yang bagian atas klik kanan add new speed desired speed. Copy. Nah, bagian pendekat yang pertigaan juga. Ke kanan, add new desired speed. Oke. Dan yang bagian pendekat yang terakhir. Di sini klik kanan. Oke, lalu copy ke yang sebelumnya. Nah, sudah. Pada tampilan di sini, seperti yang ditampilkan, nah untuk pos ini merupakan jarak yang garis kuning ini dari awal link, dari pojok sini. Nah, nanti untuk itu bisa kalian ubah. Seperti misalnya kalian ini, untuk mengubahnya, klik yang paling atas, lalu tahan tombol shift, klik yang paling bawah, lalu ubah sesuai dengan jarak yang kalian inginkan. Misalnya di sini ada 2 meter. 2, enter. Itu dia akan mengubah seluruh dari user speed yang telah kalian tambahkan menjadi 2 meter setelah dari awal link. Nah, untuk share speed ini sendiri kalian tambahkan sesuai dengan kode yang pada vehicle class. Misalnya di sini di share speed 10 ini merupakan kode dari kendaraan car atau mobil. Nah, jadi di share speed ini kalian tambahkan sama caranya seperti yang pertama, klik yang paling atas, tahan tombol shift, klik yang paling bawah, pilih tanda panah ini, lalu masukkan free flow speed car ini. Enter. Ulangi klik itu maka dia akan seluruhnya berubah menjadi free flow speed car. Untuk yang 20 ini merupakan kode dari kendaraan SUV. Jadi kalian tambahkan menggunakan free flow speed SUV. Klik. Untuk yang 60 itu dia bike atau sepeda motor. Klik. Lalu masukkan free flow speed MC atau motorcycle. Nah, untuk yang kedua yang terakhir ini merupakan kendaraan bus, baik itu bus sedang maupun bus gandeng. Jadi kalian bisa langsung membloknya menjadi ataupun langsung kedua kolom ini kalian tambahkan free flow speed SGV. Caranya sama, klik ini, lalu klik tahan tombol shift, klik yang paling bawah, klik tanda panah ini, lalu pilih free flow speed SGV. Maka dia akan berubah seluruhnya menjadi free flow speed SGV. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam persimpangannya ini, yaitu untuk menambahkan reduce atau speed area untuk mengurangi kecepatan kendaraan yang berada di dalam persimpangan. Caranya,
Pertama kita klik reduce speed area ini terlebih dahulu, lalu masuk ke konektor yang ingin kalian tambahkan. Misalnya di sini bisa klik kanan, lalu add new reduce speed area. Klik sama seperti tadi, kita langsung klik OK saja. Dan bisa kalian tampilkan melalui show list yang ada di reduce speed area ini. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk speed area ini bisa kita lebarkan maupun kita kurangi lebarnya dengan cara arahkan kursor kalian ke ujung dari speed area ini sampai dia berubah menjadi tanda seperti ini. Lalu kalian lebarkan areanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, karena di sini masih dia merupakan satu lajur saja yang dikurangi, kalian bisa menduplikasikannya ke lajur yang lain dengan cara tahan tombol kontrol lalu tarik ke klik dan tarik ke lajur yang di sebelahnya. Nah, dengan cara ini kalian sama untuk lebih mudah memudahkan kalian memindahkan ke lajur-lajur ataupun konektor yang lain bisa dengan agar tidak dengan satu-satu memindahkannya, kalian bisa klik satu ini lalu tekan tahan tombol kontrol, klik yang di sebelahnya, nah maka dia akan diblok menjadi satu bagian. Sekarang kalian tahan tombol kontrol lagi, lalu kalian bisa copy lebih mudah. Seperti ini contohnya. Satu, dua, lakukan ke area yang ingin kalian kurangi kecepatannya. Nah, contohnya seperti ini akan mengurangi kecepatan kendaraan yang berada di persimpangan, baik yang dari arah utara, timur, selatan, dan juga barat. Nah, untuk tampilan ini sih masih sama seperti yang tadi untuk memudahkan kita menambahkan dari speed yang ada di persimpangan ini bisa dibuka di gambar kunci Inggris ini lalu ubah ataupun remove yang tidak kalian ada perubahan seperti tambah 19 ini 30, 40, 50 dan 60. Klik remove lalu yang di bawahnya juga sama 19, 30, 40, 50, 60. Nah, remove lalu klik OK. Pada reduce speed area ini bisa kita ubah langsung. Nah, seperti ini untuk ulangi, kita masuk lagi. Nah, untuk di deceleration atau deceleration ini kita tidak perlukan, jadi kita bisa remove dan sisakan desired speed distribution-nya saja. Oke. Nah, sudah tampilannya akan menjadi hanya 5 sesuai dengan vehicle class yang mau kita ubah. Lalu untuk kecepatan di sini bisa kalian ubah menjadi nah sepertinya 5 km, 12, 15, 20 maupun sampai ke bawah ada banyak angka yang bisa kalian pilih. Nah, untuk memudahkannya, jika kalian mau langsung ataupun menyamakan seluruh dari reduce speed area ini menjadi satu kecepatan yang sama, kalian bisa langsung klik ujung ini, tahan tombol shift dan klik ke pojok kanan bawah untuk memblok semua dari kolom yang ada di tabel reduce speed area ini. Selanjutnya, klik tanda panah ini dan pilih kecepatan yang kalian inginkan. Di sini saya akan masukkan kecepatan 5 km per jam. Ulangi sekali. Di sini shift dan tahan sampai yang paling kanan. Tahan tombol shift lalu klik 5. Nah, maka dia akan seluruhnya berubah menjadi 5 km per jam di semua reduce speed area ini yang ada di persimpangan simpang 4 ini. Ini yaitu fitur dari konflik area. Nah, di mana konflik area ini digunakan saat atau digunakan untuk mengatur di mana lajurnya itu apakah ada konflik seperti ini tampilannya. Lajur A, B, maupun saya ambil contoh di sini.
Nah, ini akan bisa bertabrakan dari arah yang pendekat yang atas ini menuju pendekat ini, dan pendekat yang link 5 ini akan menuju ke link 12 ini. Nah, jadi untuk cara mengaturnya, kita klik kanan pada link ini. Nah, ini. Di set A has right of way as status or B has right of way as status. Di mana jika kalian mengklik atau klik bagian set A ini, nah A-nya ini akan berubah jadi warna hijau. Di mana jika ada kendaraan yang dari arah atas sini menuju ke sini, dia akan mengalah terlebih dahulu. Yang dimana kendaraan dari arah A ini akan maju sampai habis, baru kendaraan yang dari sini akan jalan masuk ke link yang ini. Begitupun pula sebaliknya jika kalian B yang kalian nyalakan. Nah, saya ambil contoh di sini B yang maju, selanjutnya yang ini, saya pilih yang B juga agar tidak terjadi benturan. Begitu pula yang link yang lainnya. Nah, contoh seperti itu. Tekan melalui show list ini. Nah, jadi di sini nanti bisa diubah manual. Cara di sini kalian pilih, nah tampilan yang ini, nah seperti ini. Dia tampilannya akan seperti ini. Link A yang ini, ya, membuat ataupun mencoba dari konflik area. Selanjutnya kita akan membuat apil, yaitu di persimpangan ini maupun di pertigaannya. Nah, jadi dalam apel ini sendiri kita akan membuatnya berdasarkan dengan yang ada pada Excel ini, baik itu yang ini untuk pertigaan dan yang ini untuk perempatannya. Nah, untuk cara membuat dari apel ini sendiri itu, pertama kita masuk ke bagian signal control ini dan pilih signal controllers. Nah, pada signal controllers ini pertama kita seperti biasa sebelumnya itu untuk menambahkannya bisa klik di bagian add ini. Lalu pada bagian name ini bisa kalian tulis sesuai dengan simpang yang akan kalian berikan apil. Di sini saya menamakannya simpang 4. Nah, jadi untuk pengaturannya kita klik edit controller data ini. Nah, pada kolom ini ada 3 signal group, intergreen matrix, dan juga signal program. Pertama kita masuk dulu ke bagian signal group. Nah, karena di sini kita ada 4 fase, jadi kita masukkan, kita tambahkan 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kolom nama ini nantinya bisa kalian ganti sesuai dengan pendekat yang ada pada simpang kalian. Misalnya ini pendekat A, B, C, dan juga D. Sesuaikan dengan nama pada pendekat yang ada pada simpang yang akan direkayasa. Selanjutnya kita klik tanda tambah di bawah ini, lalu masuk ke signal group. Yang di sini kita awali dari signal group 1. Nah, pada umumnya untuk apel itu ada 2 kondisi yang dimana itu dari merah, kuning, hijau, kuning dan merah lagi, ataupun merah, hijau, kuning dan kembali ke merah. Jadi untuk defaultnya di sini kita akan menggunakan yang red, green, dan amber ini. Nah, di sini setelah memilih red, green, amber ini, pada bagian red kita ubah menjadi 2. Begitu pula keempat dari signal group ini. Signal group 2 juga kita pilih red, green, amber dengan merahnya 2. Yang 3 juga. Dan yang keempat kita juga pilih red, green, amber ini. Tidak lupa juga mengganti yang merah menjadi 2. Nah, selanjutnya masuk ke kolom atau intergreen matrix ini. Nah, kita klik add, klik tanda tambah yang ada di samping kiri intergreen matrix, klik yang pertama. Lalu pada signal group yang ini kalian berikan masing-masing 5. Tidak dapat 5 dari mana? Yaitu dari signal control, yaitu ini nih.
intergreen masing-masing pendekatnya itu 5 detik. Jadi kita tambahkan 5 detik di setiap kolomnya ini. Ini 5, 5, 5, dan juga seterusnya sampai semuanya terisi angka 5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kolom signal program ini. Kita add dulu, lalu kita buka melalui tanda tambah ini, dan kita pindah ke signal program signal group base ini. Dan di intergreen sini kita pilih intergreen matrix 1. Nah, untuk cycle time-nya didapat dari mana? Kita lihat lagi di Excel yang kita punya. Nah, di sini cycle time-nya ada 170. Di 170 ini kita dapat dari penjumlahan green time dan juga intergreen-nya. Di sini kita tulis 170. Nah, untuk penjumlahan yang ini, untuk tanda oranye ini diindikasikan bahwa masih ada konflik yang terjadi di simpang tersebut. Nah, jadi untuk di waktu read all ini kita lihat lagi di sini ada 2 detik di masing-masing pendekatnya. Jadi pertama kita 2 detik, lalu ditambah dengan green time di masing-masing pendekatnya. Jadi sini 2 detik ditambah dengan 35 menjadi 37. Di sini kita ubah jadi 37. Lalu 37 ini ditambah dengan waktu read all-nya. 37 ditambah 2 yaitu 39. Lalu 39 ini akan ditambah dengan waktu green time-nya di stage kedua yaitu 40. 39 tambah 40 yaitu 79. Lalu ditambah dengan 2 read all jadi 81. Lalu ditambah dengan green time lagi yaitu 30 menjadi 111. 111 ini ditambah dengan red all lagi yaitu 113. Nah, terakhir ditambah dengan dari green time yang ada di stage 4 atau pendekatan keempat yaitu 45 detik. 45 menjadi 158. Nah, setelah kita sudah mengisi dari red all dan juga green time-nya ini, masih didapatkan adanya warna-warna oranye yang ada di setiap pendekatnya. Itu menandakan bahwasanya masih ada konflik yang terjadi di simpang tersebut. Nah, untuk mengindikasikannya ini ataupun kita mengubahnya ini dalam red all-nya ini kita jadikan dia 5. Nah, jadi di sini 37 ini ditambah ini diubah menjadi 5. Nah, di sini tetap 2. Yang di sini kita tambah 5, yang dari 37 ini ditambah 5 menjadi 42. Nah, 42 ini kita ulang lagi settingnya, yaitu ditambah 30, ulangi tambah 40 menjadi 82. 82 ini akan ditambahkan 5 menjadi 87. 87 akan ditambah dengan green time di stage 3 yaitu 30 menjadi 117. Nah, 117 ditambah 5 menjadi 122. Nah, yang terakhir 122 ini ditambah dengan green time 45 detik. 45 detik menjadi 167. Nah, ini sudah tidak ada warna oranye lagi. Itu menandakan bahwasanya di simpang tersebut sudah tidak ada konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk menyimpan settingan sinyal apel yang telah kalian buat, bisa kalian klik save data and go back to Visim. Lalu klik OK. Nah, di sini ada tampilan dari sinyal yang telah kalian buat. Nah, selanjutnya untuk memasang apelnya di pendekat yang akan kita tambahkan, kalian klik dari fitur signal head. Pastikan dia sudah bold. Lalu jika untuk mengecek akan kalian pasang di mana, kalian bisa tekan tombol Ctrl A pada keyboard. Nah, dia akan merubah tampilan menjadi garis-garis seperti ini yang menunjukkan bahwa garis biru ini merupakan link dan garis magenta ini atau garis warna
ungu ini yaitu merupakan konektornya. Nah, ingat saat memasang signal head ini, kalian harus memasangnya di link, tidak boleh memasang pada konektor. Dikarenakan jika kalian memasangnya di konektor, nanti saat disimulasikan, apel itu tidak akan terbaca oleh sistem. Nah, jadi kalian harus memasangnya di sebelum memasuki konektornya. Jadi kalian bisa pasang di sekitar sini, klik kanan, lalu add new head signal. Nah, jika sudah, lalu klik OK. Bisa di copy seperti cara tadi, duplikat, tekan Ctrl, lalu tarik ke yang lajur sebelahnya. Dan juga lakukan kepada ataupun link pendekat lainnya. Sama, klik kanan, add new signal head. Lalu klik OK. Sekali lagi, pastikan bahwa menaruh dari signal head ini harus berada di linknya, tidak boleh berada di konektor. Di sini juga klik kanan, add new signal. Oke, oke. Lanjut ke tahap yaitu mengubah dari link behavior yang ada di link yang telah kita buat ini. Sebelum itu mari kita simulasikan dulu apa yang sebelumnya telah kita buat. Jadi di sini untuk mensimulasikan bisa kalian pencet ini simulation continuous, dan untuk tampilannya ini kan ini masih dalam bentuk dua dimensi. Jadi cara untuk mengubahnya itu kalian bisa pencet yang kotak ini 2D or 3D ini menjadi tampilan tiga dimensinya. Mari kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, di sini kan dia masih dalam bentuk berbaris rapi seperti ini. Ini dinamakan dengan ring oriented. Nah, jadi kita akan mengubah behavior yang ada di jalan ini menjadi sesuai dengan apa yang ada di jalan yang ada di negara Indonesia. Kita stop terlebih dahulu. Kayaknya sih kita akan membuat dari signal head yang ada di simpang 3 ini. Biasanya masuk di signal, signal controller, tambahkan lagi satu. Lalu di sini kita beri nama simpang 3. Masuk di edit controller data, signal head. Di sini kalian bisa namakan sesuai dengan nama simpang yang akan kalian tambahkan signal head. Di signal controller yang ini tambahkan 3 sesuai dengan 3 fase yang akan kita buat. Ulangi satu saja. Lalu ini tanda tambahnya buat. Pilih yang red, green, amber. Di sini 2 detik. Dan untuk di intergreennya ini masih sama, yaitu 5 detik sesuai dengan yang ada di sesuai dengan yang ada di sini. Cuma 3, intergreennya 5 detik. Kita beri 5. Nah, untuk signal program ini kita tambahkan satu tanda tambahnya. Nah, untuk cycle time di sini kita sesuaikan lagi dengan yang ada di Excel-nya. Cycle time di sini untuk simpang 3 yaitu 100. 100. Nah, lalu ini jangan lupa di intergen matrix. Nah, dari sini tetap 2. Lalu di untuk waktu hijaunya ini kita tambahkan dengan green time yang ada di stage 2. 2 ditambah dengan 40 yaitu 42. Lalu ditambah 5 menjadi 47.
Nah, yang di sini ditambah dengan 25. 47 tambah 25 itu 72. Nah, ini jadi 77. Lalu ditambah dengan yang terakhir itu 20. 97. Lalu kita akan save dengan cara mengklik save data and go back to PC. Oke, di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan signal head pada masing-masing pendekat. Pertama kita tambah di sini, pastikan lagi tidak memasang pada konektor dan memasangnya pada link yang berwarna garis biru ini. Klik kanan, add new signal head. Nah, di sini kalian bisa pilih yang 2/1 signal group 1 sesuai dengan yang telah kita buat pada signal controller yang tadi. Satu, klik OK. Lalu kita copy ke lajur yang sebelahnya. Di sini kita anggap pendekat 1, 2, dan juga 3. Atau sesuai dengan yang di Excel yaitu ada 2, 3, dan 4. Mulai sini, di kanan, add-nya signal head. Di kanan, signal head. Nah, selanjutnya kita akan membuat dari link behavior. Pertama, masuk ke base data, lalu buka driving behavior. Nah, pada ini kita klik add, tambah. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan dengan nama dari driving behavior yang akan kalian tambahkan. Di sini masih banyak yang bisa diubah seperti carpooling model, lane change, lateral signal control, autonomous driving, driver error, dan juga meso. Nah, pada carpooling model ini ada dua Wideman yang telah disediakan oleh Visim ini sendiri. Nah, Wideman ini merupakan dua tipe link ataupun behavior pengendara yang terjadi. Nah, untuk Wideman 74 ini merupakan link behavior di jalur perkotaan. Sedangkan yang Wideman 99 ini umumnya pada jalur luar kota. Nah, pada selanjutnya kita akan mengubah ke bagian lateral. Nah, di sini share position at free flow ini maksudnya seperti yang tadi kita telah simulasikan. Middle of lane ini masih dia dalam bentuk seperti berbaris tanpa adanya yang menyalip dari arah kanan maupun kiri. Nah, kita karena mengubah behavior yang ada di Indonesia, jadi kita akan mengubah dari position at free flow ini kita akan mengubahnya ke any. Nah, untuk selanjutnya, dari overtake on same lane ini dimaksudkan yaitu apakah dia boleh menyalip dalam satu lane yang sama. Nah, jadi di sini kita akan menceklis kedua-duanya, jadi dia akan boleh menyalip dari baik dari kiri maupun dari kanan. Untuk distance standing dan distance driving pada 0 km dan 50 km ini, untuk 0 km-nya kita akan merubah menjadi 0,2. Dan pada 50 km kita ubah menjadi 0,4. Sudah kembali ke bagian carpooling model. Nah, di sini kita ubah dari model parameter ini ketiga-tiganya akan kita ubah. Untuk average standstill distance-nya kita ubah menjadi 0,6. Untuk additive part of safety distance jadi 0,6. Dan multiply part of safety distance kita jadikan 1. Ini kita akan ubah dari following ini, yaitu look head distance, look back distance. Ini merupakan jarak dari saat kita akan menyalip, baik yang di arah depan maupun yang dari arah belakang. Nah, untuk look ahead distance-nya ini, untuk bagian maksimumnya akan kita ubah dari yang darinya 250 meter menjadi 100 meter. Nah, dan untuk look back distance-nya, kita tetapkan 150 meter sesuai dengan jarak maksimum saat menyalip. Karena setelah sampai di sini tidak ada yang akan kita ubah lagi. Nah, selanjutnya jika sudah semua diubah, langsung saja pencet OK. Coba kita simulasikan terlebih dahulu. Save.
Nah, di sini kan masih dia dalam bentuk eh, middle of line atau berbentuk seperti barisan seperti ini. Nah, jadi akan kita ubah dia menjadi sesuai dengan link behavior yang telah kita buat tadi. Nah, kita berhentikan terlebih dahulu. Dan lalu kita show list. Nah, di sini kan dia masih dalam bentuk urban motorized. Jadi dia belum dalam bentuk yang telah kita buat tadi. Nah, cara mengubahnya seperti yang mengubah sebelum-sebelumnya, klik di yang paling atas, lalu shift, tahan tombol shift, tekan yang paling bawah. Nah, ini dia akan mengeblok semua dari link yang telah kita buat. Selanjutnya, klik, klik tanda panah ini. Nah, kita ulangi terlebih dahulu. Yang paling atas, tahan shift, paling bawah, lalu pilih yang telah kita buat. Terlebih dahulu kita add. Baik, saya ulangi terlebih dahulu. Sebelumnya kita masuk ke base data, link behavior type. Lalu, nah pada di sini kita akan memasukkan link behavior yang telah kita buat. Di sini kita kasih nama metropolitan sesuai dengan nama yang kita tambahkan tadi. Nah, pada driving behaviornya ini kita klik tanda panahnya ini, lalu kita klik kode 104 yaitu metropolitan. Nah, kita bisa kembali ke link atau show list link yang tadi. Nah, di sini kan dia sudah berubah menjadi metropolitan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi mari kita simulasikan lagi apakah dia sudah berubah atau belum. Di save. Nah, ini kan dia sudah mulai tuh. Ada yang barisnya di kanan dan tidak sesuai dengan urutan. Nah, tuh. Nah, ini dia sudah mulai banyak yang seperti menyalip-nyalip gitu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat dari tampilan 3D untuk lampu apilnya. Jadi kita akan buat contohnya di sini. Caranya yaitu kita masuk terlebih dahulu ke 3D traffic signal ini. Anda pastikan sudah buat tulisannya, lalu kita klik di sini, add new 3D traffic signal. Continue. Nah, untuk cara menambahkannya, signal mesh di sini kita klik ini. Nah, di sini ada banyak pengaturan seperti tingginya, diameter tiang dari lampu apilnya ini, warnanya dan juga bentuk dari tiang lampu apilnya ini. Nah, jadi di sini kita tidak ada jika ingin mengubah silahkan dari tinggi maupun diameter dan lain-lain yang di sini. Dan di sini ada opsi juga seperti nambah tanda, nambah lampu, menambahkan signalnya maupun juga menambahkan arm seperti ini bentukannya. Nah, tapi kita di sini tidak akan menambahkan arm, kita langsung saja menambahkan dari signalnya saja. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jangan lupa tetap di sini. Nah, signal grupnya ini kita sesuaikan dengan penekat yang akan kita tambahkan. Seperti ini kita akan tambahkan di 1.1. Jadi kita akan klik yang ini. Langsung saja oke. Nah, di sini dia sudah menambahkan. Kita geser terlebih dahulu ke sini. Sejajarkan dengan garis merah ini karena kita akan menambahkannya di sebelah dari garis merah ini. Yang nanti akan menggantikan dari tampilan garis merah ini. Cara untuk memutar ini kita tahu dia ngadep ke arah jalan masuk ke simpangnya itu dengan cara tahan tombol Alt di keyboard lalu klik yang lingkaran ini lalu kita arahkan ke sini sesuai dengan arah masuk ke simpangnya. Kita geser sesuaikan dengan sejajar dengan jalan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cara untuk menghilangkan dari bukan menghilangkan agar tidak terlihat saat melakukan simulasinya.
dari garis merah yang ada di jalan yang telah kita buat ini. Nah, dengan cara kita bisa klik dua kali pada tanda garis merah ini, lalu kita akan mengganti dari tipe garis merah ini, yaitu menjadi yang invisible. Nah, lakukan kedua-duanya, invisible. Atau yang lain juga bisa langsung dirubah, invisible. Ini juga invisible. Ganti invisible juga ininya. Nah, sekarang akan kita simulasikan terlebih dahulu untuk memastikan apa dia sudah tidak terlihat atau masih terlihat. Nah, di sini kan dia sudah kita tampilkan di 3D. Nah, di sini sudah tidak terlihat dari garis warna merahnya. Nah, ini. Nah, dia sudah jadi warna hijau. Nah, sesuai dengan apa yang ada di nah ini. Dan yang terakhir, selanjutnya kita akan membuat dari zebra cross. Dengan cara menambahkan link di sini. Kontrol. Nah, di sini sesuaikan lebarnya. Hmm. Untuk menambahkan garis dari zebra crossnya, kita memilih yang ini, pavement parking. Pastikan sudah bold. Lalu klik kanan di link yang telah kita tambahkan, add new pavement parking. Pavement pavement marking. Yang di sini kita pilih yang zebra crossing. Oke. Nah, di sini kita lebarkan sesuai dengan link yang telah kita tambahkan. Kita simulasikan. Nah, dia bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dari parkir on street terlebih dahulu. Nah, jadi parkir on street itu kondisi di mana ada kendaraan yang melakukan parkir di ruas jalan. Nah, di sini kita ambil yang dari sini. Kita split link terlebih dahulu. Split link here, oke. Lalu sampai dengan sekitar sini. Nah, jadi jarak ini yang akan kita gunakan sebagai parkir off street.
lagi parkir on street. Nah, jadi ini klik dua kali. Nomor offline-nya kita tambahkan lagi satu, sehingga dia akan menjadi tiga seperti ini. Lalu kita akan menyambungkan dengan konektor dengan jalan yang telah kita split tadi. Klik kontrol, klik kanan, klik out maksudnya. Di bagian atas juga. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk menambahkan parkirnya itu pertama kita masuk ke opsi atau fitur parking lot nih. Lalu klik kanan, add new parking lot. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti rear parking space, namanya, jarak dari parkirnya. Di sini kita ubah jadi 30 meter. Nah, dan untuk parking space ini kita ubah di sini tetap 6. Nah, forwardnya ini tetap forward agar dia nanti saat pelaksana parkir tuh dia masuk dari arah sini, dia langsung maju ke arah searah yang akan dia lurus keluar dari area parkir. Untuk sel parameternya, open hours ini kita maksud dari open hours-nya ini detik keberapa ada kendaraan yang mulai parkir di parkir off street ini. Nah, di sini kita setting dari 100 detik. Dikarenakan ini masih versi yang tidak full, jadi kita hanya memiliki waktu 600 detik saja untuk mensimulasikannya. Jadi kita until 400 detik. Nah, jadi itu saja yang akan kita ubah. Lalu bisa klik OK. Nah, dari sini bisa kita sesuaikan dari lebar maupun banyak dari parking lot yang akan kita taruh di sini. Misalnya seperti ini. Nah, lagi satu, yang ini pertama kita membuat, ini merupakan car park. Tentu saja kita akan membuat dari parkir sepeda motornya. Sama, klik kanan add new parking lot. Nilainya tetap 60. Namun untuk length of each space-nya kita sesuaikan dengan lebar dari kendaraan sepeda motor. 3 meter. Ini kita ubah dulu namanya MC Park. Nah, sel parameter ini sama, kita samakan dengan yang mobil tadi, 100 sampai 400. Dan ini maksimum parking time-nya kita ubah menjadi 120 detik. Berapa lama dia melakukan parkir di parkir off-street ini. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa atur dari lebar. Ini untuk sepeda motor. Soalnya kita akan menambahkan dari rute parkir agar kendaraan itu ada yang masuk ke dalam area parkir off-street ini. Jadi dengan cara memilih vehicle route, tapi kita memilih yang parking lot agar dia memiliki jalur untuk melaksanakan parkir. Untuk naruhnya di mana? Jadi kita akan menaruhnya setelah dari area rute statik kendaraan yang telah kita tambahkan sebelumnya. Jadi kita ambilnya di setelah dari rute statik ini, ke kanan, add new parking route decision. Lalu kita ambil terlebih dahulu yang dari car park. Terus kita klik luar. Nah, ini car park. Untuk yang motorcycle, kita samakan di sini, tapi jangan ditumpuk untuk menaruh dari vehicle route parking lotnya nih. Agak dimaju dikit, ke kanan. Ambil yang MC Park saja, di sini. Oke, nah ini dia ada dua. Satu car park, dua MC. Nah, jangan lupa juga saat setelah memasang rute parkir itu untuk vehicle class ini akan kita ubah sesuai dengan
parkir yang telah kita buat. Nomor satu ini car park, jadi untuk vehicle class-nya kita ubah menjadi car. Dan untuk yang motorcycle kita ganti menjadi sepeda motor ini. Soalnya kita akan menambahkan dari parking time distribution atau distribusi waktu parkir. Nah, itu juga sesuai dengan Excel yang telah kita miliki. Di sini ada MC dan juga car. Nah, dengan cara masuk ke base data, ke distribution, lalu klik yang time ini, time distribution. Nah, karena di sini belum ada, jadi akan kita tambahkan. Misalnya klik kanan, add. Add-nya kita pilih yang empirical distribution. Nah, jadi di sini kita beri nama terlebih dahulu yaitu car park distribution. Oke. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Ya, berapa ada? Pertama kita buat yang car terlebih dahulu. Car ada sekitar 12 kolom. Jadi kita sesuaikan di sini juga 12. Di sini udah ada 2, kita tambahkan lagi 10. Wah, ya. Ya, kita copy yang di Excel, caranya sama. Sudah berubah sesuai dengan yang ada di Excel. Kita add lagi satu untuk menambahkan dari motornya. Di sini sama juga ada 12 kolom. Kita akan membuat dari parkir on street. Nah, di sini saya sudah ada filenya. Jadi kalian bisa mengkopikan terlebih dahulu ini di blok, lalu klik kanan pada ini, copy, lalu masuk ke file vsim yang telah kalian buat sebelumnya. Di sini klik kanan, paste. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat konektor yang menghubungkan dari jalan utama ke parkir yang telah kita buat nih. Nah, jadi caranya masuk ke link, klik jalan yang ini, kontrol, klik kanan, lalu hubungkan ke jalan parkir yang telah kita tambahkan. Oke, di sini juga ini masuk ke jalan utama. Rapikan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menghilangkan dari input yang kendaraan ini. Di kanan. Selanjutnya kita akan menggeser dari vehicle root yang ada di sini. Kita bawa ke sebelum atau setelah dari root yang warna kuning ini. Kita masuk ke sini. Recalculate. Coba terlebih dahulu. Nah, sebanyak yang salah. Bisa di show list untuk dari parking lot.
Dan jika terjadi seperti ini, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita delete. Lalu yang ini kita pindahkan sini. Pages. Lalu dengan yang ini, treat all incomplete routes in this way, pilih yang edges. Nah, mari kita cek sekarang apakah sudah dia sesuai dengan jalan yang ditempuh untuk masuk ke dalam area parkir. Nah, ini sudah, ini juga sudah, apakah ke bawah juga sudah. Mari kita coba atau simulasikan terlebih dahulu. So, jadi di sini kan kita akan membuat dari public transport line, baik itu bus gandeng maupun bus sedang. Nah, jadi caranya kita klik yang ini, public transport line. Nah, kita akan membuat jalur yang dari link ini menuju ke ujung atas di sini. Jadi pertama di sini klik kanan, add new public transport line. Nah, untuk jalurnya kita perlu arahkan mouse kita ke ujung jalan sampai di sini. Klik. Nah, di sini namanya kita pertama kita buat bus gandeng terlebih dahulu. Nah, dari vehicle type-nya sesuaikan dengan ini bus gandeng. Dan di share speed-nya kita ubah menjadi 20. Pada departure time-nya, klik kanan, generate start time. Nah, ini untuk di detik keberapa dia akan muncul dari kendaraan bus gandeng itu. Nah, untuk begin-nya kita tulis 50. Rate-nya per 80 detik. Dan waktu selesainya itu di 500. Nah, okupansi ini kita akan gunakan dari 50. Oke, klik oke. Terus tadi ada beberapa kesalahan. Base datanya untuk share speed-nya kita ubah menjadi HGV atau heavy kendaraan berat dari sesuai dengan bus gandeng ya. Selanjutnya kita akan membuat dari jalur bus sedang. Kita ambil dari titik yang di atas sampai ke ujung di sini. Jika saya beri nama bus sedang. Oke, kalau type-nya ganti ke bus sedang dan untuk di share speed-nya kita ganti ke yang HGV. Nah, untuk departure time-nya sama dengan yang tadi, hanya berapa angka yang diubah? Ini 40, ini sampai 480, sini
Ini ganti menjadi 60. Ini, selanjutnya kita akan membuat dari titik stop dari dari kendaraan bus yang melalui jalan ini. Nah, caranya itu pilih public transport stop ini, lalu kita akan membuat di jalan yang ini. Klik, klik kanan, add new public transport stop. Nah, di sini tuh jaraknya kita biarkan 15. Ini ganti ke 200. Ini merupakan jarak dari ujung dari jalan ini. Lalu oke. Di sini kita akan membuat dia tampilan itu berada di jalan yang di sebelah kiri ini. Jadi kita akan membuat jalan baru dengan cara klik kanan di yang transport stop ini, klik yang add lay by stop. Nah, dia akan berpindah ke sebelah kirinya. Nah, bagaimana cara dari public transport lainnya ini agar melewati dari public transport stop ini? Yaitu ini klik kanan dan show list. Nah, di sini kan ada dua jalur yang dimana itu masih di jalan utama, belum melalui dari transport stopnya ini. Jadi kita caranya itu tahan kontrol, klik kanan di jalan sehingga dia ada titik seperti ini. Lalu dari titik ini kita akan geser ke transport stop yang telah kita buat. Lakukan ke kedua-dua baik itu bus gandeng maupun bus sedangnya. Klik di sini juga. Nah, nah, dia akan berubah warna menjadi warna hijau. Nah, lalu kita akan mengubah dari aktif maupun tidaknya dari transport ini. Saya itu di sini pilih salah satu, klik dua kali yang di sebelah kanan. Klik dua kali akan tampil pop-up seperti ini. Nah, ini untuk aktifnya ini kita centang, kita beri centang. Dan untuk lighting persentasenya kita beri 50%. Nah, dia akan berubah jadi warna merah seperti ini. Lakukan yang sama ke bus sedangnya juga. Dua kali centang aktif dan ini ubah menjadi 50%. Oke, nah keduanya akan berubah menjadi warna merah dan ada tanda tanda panah seperti di selanjutnya kita akan membuat dari jalur pedestrian baik itu yang masuk ke dalam halte maupun yang keluar dari halte. Nah, dengan cara klik kanan di warna merah ini, kita klik yang add platform edge left. Nanti akan muncul warna pink seperti ini. Selanjutnya untuk membuat uh, area atau jalan dari pedestrian yang menuju maupun turun dari haltenya, kita membuatnya yang pilih yang area ini, area. Di sini kita klik add new area, pedestrian area, langsung kita oke. Nah, di sini kita akan membuat suatu jalan untuk pejalan kakinya. Nah, di sini juga yang terakhir ke arah utara. Nah, dia akan berbentuk seperti ini nanti. Buat di kedua arah yang kanan dan juga yang kiri. Sama add new area. Di sini oke, levelnya tidak ada ganti. Untuk kalian mau membuat yang sama, tinggal copy dari yang
jalan yang ini. Tinggal tahan tombol kontrol, lalu tarik ke yang ini. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat pedestrian route yang turun dari kendaraan menuju ke arah ini. Dengan cara itu pedestrian route, kita klik di sini, klik kanan, yang ini, add new static ini. Lalu kita untuk jarak arahnya klik di sini. Nah, nanti dia akan klik ini pindahkan ke arah ini. Hanya kita akan membuat suatu area yang itu bertujuan sebagai dari area tunggu dari pedestrian yang akan naik ke dalam busnya. Itu dengan cara ini klik area. Lalu kita akan membuatnya di dalam warna pink ini. Di sini klik kanan, add new area. Kita oke terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan membuat dia jangan sampai terlalu lebar dari yang ini. Dan juga jangan sampai mengenai yang titik merah ini. Nah, kita buat segini. Nah, untuk mengubahnya, klik dua kali pada area ini. Lalu untuk PT stop ini kita beri checklist. Ganti terlebih dahulu ke waiting area. For PT stopnya kita ganti atau kita beri checklist lalu oke. Lalu boarding locationnya juga kita ganti menjadi ini. Nah, untuk membuat pedestriannya kita sama yang tadi yaitu pedestrian route. Tapi mulainya dari link yang ini, area yang ini, klik kanan, add new static. Untuk berhentinya taruh di area waiting line ini, jangan di yang pink ataupun yang link yang lainnya. Lalu di sini, nah ini di luar. Lalu yang ini kita pindahkan ke jalan dia rute ini. Nah, untuk pedestrian inputnya ini untuk input dari pedestrian yang keluar dari area ini. Nah, yang ini klik pedestrian ini, pedestrian input. Di sini klik kanan dan add new pedestrian input. Nah, di sini dia akan muncul seperti warna hitam ini nanti. Untuk selanjutnya kita akan mengatur di public transport stop. Yang pertama kita klik dulu fitur yang public transport stop ini, lalu ke yang garis merah ini. Yang merah ini klik dua kali. Nah, di sini akan muncul pop-up dari PT Stop. Masuk ke boarding passenger. Nah, untuk ini kita ubah ke 120 sampai ke waktu maksimal kita mensimulasikannya. Dan untuk PT lain sini kita ganti menjadi yang bus gandeng terlebih dahulu. Lalu add, nah yang ini 80, ini sampai 600. Ini ganti ke yang bus sedang.